Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Anak-anak, pada semester genap ini kita akan bertemu kembali pelajaran IPA ya, dengan berbagai tema atau pokok bahasan. Nah, untuk yang pertama kali atau bab 1, kita akan mempelajari sistem organisasi kehidupan. Nah, pada bab ini kita akan belajar kompetensi dasar, yakni mengidentifikasi sistem organisasi kehidupan mulai dari tingkat sel sampai organisme dan komposisi utama penyusun sel. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah 1. Jadi setelah mempelajari kompetensi dasar ini, kalian diharapkan dapat menjelaskan tentang sistem. Kemudian kalian diharapkan dapat menyebutkan tingkatan hierarki kehidupan. Kemudian selain itu kalian juga dapat melakukan pengamatan sel dengan menggunakan gambar. Dan selain itu kalian juga dapat melakukan pengamatan jaringan dengan menggunakan gambar. Nah, anak-anak, kalian sudah pernah belajar tentang tata surya. Nah, pada tata surya itu terdapat komponen-komponen atau anggota-anggotanya, yakni matahari sebagai pusatnya dan planet-planet lain yang mengelilingi matahari. Nah, planet-planet tersebut itu akan beredar mengelilingi matahari dengan atau menurut garis edarnya masing-masing. Nah, semua beredar dengan aturan-aturan tertentu. Ya, jadi mereka beredar pada garis edarnya masing-masing. Tidak ada yang kemudian melompat atau keluar dari garis edarnya. Kalian bisa bayangkan seandainya ada planet yang kemudian bergeser, kemudian terjadi tabrakan dengan planet lain, apa yang terjadi? Nah, kekacauan tentu. Nah, sehingga kalau sampai saat ini itu tidak ada kekacauan di planet atau di dalam tata surya ini, maka sesungguhnya betapa teraturnya planet-planet tersebut bergerak mengelilingi matahari. Nah, kemudian selain itu, anak-anak, pada ukuran yang sangat kecil, ya, pada tingkat atom, ya, kalian sudah belajar atom kemarin pada semester ganjil. Nah, atom pun demikian. Atom itu tersusun oleh materi-materi subatom. Nah, di sana akan ada materi inti yang akan dikelilingi oleh elektron. Nah, elektron-elektron itu akan bergerak mengelilingi materi inti. Nah, gerakan-gerakan elektron itu juga beredar pada garis edarnya masing-masing. Dan seandainya mereka tidak bergerak pada garis edarnya, juga akan terjadi kekacauan di dalam atom itu. Sehingga bisa dikatakan bahwa pada tingkat kecil pun, tingkat subatom itu mereka juga punya aturan-aturan. Jadi sangat-sangat teratur. Nah, itu tadi. Kemudian berikutnya kita lihat fakta yang lain. Pada gambar kalian bisa melihat ini adalah mata majemuk pada serangga. Nah, kalian lihat pada gambar tersebut bagaimana komponen-komponen yang menyusun dari mata faset atau mata majemuk pada serangga begitu teratur. Yang lebih kita bisa melihat lagi dengan nyata, kalian lihat ini adalah bunga matahari. Nah, ini adalah susunan dari bunga matahari. Ya. Kalau kita perhatikan, maka dia akan membentuk seperti lingkaran-lingkaran dan begitu teratur dan sangat indah. Nah, anak-anak, memang demikianlah di alam, ya. Jadi
kehidupan ini ya dari gambar-gambar yang kalian perhatikan tadi, anggota-anggotanya atau elemen-elemennya atau penyusun-penyusunnya. Jadi itu ada, jadi mereka ada atau mempunyai anggota-anggota atau elemen-elemen atau penyusun-penyusun. Yang kemudian fakta yang kedua dari gambar di atas kita bisa melihat bahwa ada keteraturan baik pada tata surya, kemudian pada atom, pada mata faset serangga, pada bunga matahari. Kita melihat ada keteraturan di sana. Nah, kemudian di sana juga ada susunan. Jadi bagaimana susunan tata surya? Bagaimana susunan atom? Bagaimana susunan mata faset? Bagaimana susunan dari bunga matahari? Nah, itu menunjukkan bahwa adanya susunan. Nah, yang berikutnya dari gambar tersebut, kita juga melihat adanya proses yang teratur. Jadi bagaimana planet bergerak mengelilingi matahari, bagaimana elektron mengelilingi atau bergerak mengelilingi inti atom. Nah, itu menunjukkan bahwa dalam kehidupan ini ada proses yang teratur. Nah, sehingga memang ya, dalam kehidupan ini ada keteraturan, ada susunan, dan ada proses yang teratur. Nah, sehingga adanya anggota atau elemen, adanya susunan, adanya keteraturan, adanya proses yang teratur tadi akan membentuk suatu sistem organisasi kehidupan. Nah, apa sesungguhnya sistem organisasi kehidupan itu? Anak-anak, sistem organisasi kehidupan itu adalah suatu susunan, ya, suatu susunan di mana di dalamnya atau suatu organisasi di dalamnya terdapat elemen-elemen atau anggota-anggotanya. Dan anggota-anggota itu akan tersusun oleh elemen-elemen lagi atau anggota-anggota lagi. Dan demikian juga seterusnya. Jadi kalian perhatikan gambar, ya, kehidupan ini ya, kita sebut sebagai ekosistem. Nah, ekosistem. Kemudian ekosistem ini, dalam ekosistem ini punya elemen-elemen atau anggota-anggotanya. Kita lihat di sini ada tumbuhan yang hijau, rumput, kemudian pohon, kemudian ini ada rusa, ada harimau, dan tentu masih banyak yang lain. Nah, ekosistem ini jadi punya elemen-elemen, ya, salah satunya tadi yang saya sebutkan adalah harimau. Nah, harimau, ya, tubuh harimau ini kita bicara satu elemen dari ekosistem atau satu anggota dari ekosistem, yaitu harimau yang kita sebut sebagai organisme atau makhluk hidup. Nah, tubuh harimau ini kalau dibuka maka dia akan tersusun oleh elemen-elemen atau anggota-anggota lagi yang kita sebut dengan sistem organ. Kemudian sistem organ ini tersusun oleh organ-organ. Ternyata sistem organ itu juga tersusun oleh elemen-elemen atau anggota-anggota. Anggota-anggotanya ini disebut dengan organ. Nah, kemudian jika organ ini diamati lagi, lebih detail lagi, maka organ ini di sini diambil salah satu organ, yakni lambung. Ya. Ternyata organ ini juga tersusun oleh elemen-elemen. Nah, elemen dari organ ini atau anggota dari organ ini disebut dengan jaringan. Ketika diamati lebih detail lagi, ternyata jaringan ini juga tersusun oleh elemen-elemen lagi. Nah, elemennya adalah sel. Nah, kemudian ya, sel ini
ketika diamati lagi, lebih detail lagi, sel tersusun oleh molekul-molekul. Dan sesungguhnya lebih lanjut, molekul pun bisa diamati tersusun oleh elemen-elemen lagi. Jadi demikianlah anak-anak bahwa kehidupan ini tersusun oleh elemen-elemen yang bertingkat-tingkat dan masing-masing mempunyai keteraturan. Baik, berikutnya kita akan bicara tentang sel. Kenapa kita bicara tentang sel? Karena sel ini merupakan unit yang paling kecil. Jadi seandainya tubuh makhluk hidup itu kita cari elemen-elemennya, kemudian elemennya kita cari elemen-elemennya lagi, dan seterusnya seperti tadi, maka kita akan bertemu dengan elemen atau unit yang paling kecil yang kita sebut atau yang disebut dengan sel. Nah, sel itu apa? Sel itu merupakan unit dasar struktur tubuh makhluk hidup. Artinya, tubuh seluruh organisme itu tersusun dari sel. Jadi semua makhluk hidup itu yang menyusun tubuhnya adalah sel. Sel ini juga merupakan unit dasar fungsional dari tubuh makhluk hidup. Kenapa? Karena seluruh fungsi hidup itu diatur dalam sel atau terjadi di dalam sel. Nah, jadi sel inilah yang menyusun atau penyusun terkecil, unit terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup, baik secara struktural maupun secara fungsional. Anak-anak, ya, sel ini saya gambarkan seperti ini, itu mempunyai bagian-bagian yang utama. Nah, bagian sel yang utama itu ada 3. Ya. Yang pertama adalah membran sel. Bagian yang paling luar itu adalah membran sel. Kemudian jadi ini membran sel. Nah, ini membran sel. Nah, kemudian bagian yang ini yang ada di tengah-tengah ini, yang berwarna biru ini, saya gambarkan berwarna biru, ini adalah inti sel. Nah, kemudian bagian antara membran sel dan inti sel itu yang disebut dengan sitoplasma. Jadi, bagian utama dari sel itu adalah membran sel, sitoplasma, dan inti sel. Nah, membran sel. Nah, membran sel ini adalah bagian sel yang paling luar. Bagian sel yang paling luar. Fungsinya untuk mengatur keluar masuknya zat. Jadi zat itu tidak serta-merta bisa bebas masuk keluar dari sel. Tidak. Tapi baru keluar masuknya zat saja di dalam sel itu sudah diatur. Jadi ada keteraturan siapa yang boleh masuk, siapa yang tidak boleh masuk. Itu adalah tugas dari membran sel. Kemudian inti sel atau disebut juga nukleus. Inti sel itu biasanya atau umumnya berbentuk bulat atau lonjong dan letaknya biasanya di tengah-tengah sel. Nah, kemudian fungsi sel ini adalah sebagai pusat pengatur seluruh kegiatan sel. Jadi kegiatan sel itu yang mengatur adalah inti sel. Apakah sel itu akan begini, akan begitu, atau boleh begini, boleh begitu, itu akan diatur oleh inti sel. Nah, kemudian di dalam inti sel itu terdapat nukleoplasma atau cairan sel. Jadi bagian dari inti sel yang berwujud cair.
Nah, kemudian juga di dalam inti sel itu terdapat kromosom. Nah, yang ketiga, di dalam inti sel juga terdapat nukleolus atau anak inti. Nah, jadi itu 3 bagian dari inti sel, yakni nukleoplasma, kromosom, dan nukleolus. Nah, kemudian pada inti sel tadi dikatakan terdapat kromosom. Nah, kromosom ini berbentuk benang-benang, ya. Nah, di dalam kromosom itu terdapat gen atau DNA yang berperan sebagai pembawa sifat yang diturunkan. Nah, maksudnya bagaimana? Nah, misalnya suatu organisme itu dia akan mempunyai sifat, ya, di mana sifatnya itu akan diturunkan kepada anaknya, nah, atau keturunannya. Nah, yang membawa itu dari induk kepada anaknya itu adalah gen ini. Nah, gen ini letaknya di dalam kromosom. Nah, kromosom itu letaknya di dalam inti sel. Sehingga inti sel itu juga dikatakan sebagai pembawa sifat keturunan dari induk kepada anak. Nah, baik, berikutnya adalah sitoplasma. Jadi sitoplasma itu wujudnya adalah cairan seperti jelly gitu ya, yang letaknya antara membran sel dan inti sel. Nah, kemudian fungsi dari sitoplasma ini adalah tempat berlangsungnya reaksi metabolisme sel. Jadi kegiatan sel ya, itu terjadinya adalah di dalam sitoplasma ini. Nah, berikutnya, di dalam sitoplasma itu tidak hanya berwujud cairan saja, ternyata di dalam sitoplasma ini ada benda-benda kecil atau bagian-bagian kecil atau sangat kecil yang disebut dengan organel sel. Jadi di dalam sitoplasma itu terdapat bagian-bagian yang sangat kecil yang disebut dengan organel atau organel sel. Nah, jadi organel itu adalah bagian yang sangat kecil yang terdapat di dalam sitoplasma. Nah, ini adalah macam-macam dari organel atau bagian-bagian kecil itu. Nah, ya, umumnya terdapat pada sel. Yang pertama adalah mitokondria. Nah, mitokondria ini adalah tempat pembentukan energi untuk keperluan sel atau proses terjadinya respirasi atau pernapasan sel. Jadi di dalam sel itu terdapat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Lah yang melakukan siapa atau terjadinya di mana? Ya mitokondria ini. Kemudian berikutnya retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma itu fungsinya adalah tempat sintesis protein dan tempat melekatnya ribosom. Berikutnya yang ketiga, ribosom juga tempat sintesis protein juga. Nah, sehingga kalau sel itu menghasilkan energi, menghasilkan protein, maka prosesnya berlangsungnya adalah di sini, di ribosom. Berikutnya organel yang keempat adalah badan Golgi. Nah, badan Golgi itu fungsinya adalah tempat sintesis polisakarida. Kemudian untuk membentuk membran sel. Kemudian membentuk kantong sekresi dan membungkus zat yang akan dikeluarkan dari sel. Atau dengan kata lain, bahwa badan Golgi ini adalah untuk atau sebagai sistem pengeluaran dari suatu sel atau berfungsi untuk proses pengeluaran pada sel. Itu badan Golgi.
Nah, kemudian organel berikutnya adalah vakuola. Vakuola ini fungsinya untuk menyimpan cadangan makanan dari berbagai zat. Jadi kalau ada zat makanan itu maka di dalam sel, maka disimpannya adalah di dalam vakuola. Kemudian organel berikutnya adalah kloroplas. Kloroplas, ya, ini adalah organel yang di dalamnya mengandung klorofil. Fungsinya untuk apa? Kloroplas ini adalah tempat berlangsungnya fotosintesis. Berikutnya yang ketujuh adalah lisosom. Lisosom ini fungsinya untuk menghasilkan enzim-enzim pencernaan makanan. Yang berikutnya adalah sentriol. Nah, sentriol ini berfungsi dalam proses pembelahan sel. Nah, anak-anak, ini adalah beberapa organel yang umum dijumpai di dalam sel. Berikutnya kita lihat ini adalah sel hewan, gambar dari sel hewan. Perhatikan, ini gambar sel hewan dengan bagian-bagiannya. Bagian yang paling luar ini adalah membran sel. Membran sel, jadi yang menutupi sebuah sel pada sel hewan itu adalah membran sel. Kemudian di tengah-tengahnya ada nukleus atau inti sel. Jadi ini inti sel. Nah, yang berwarna ungu ini adalah inti sel. Nah, di dalam inti sel itu terdapat nukleolus atau anak inti. Anak inti. Nah, kemudian di antara membran sel dan inti ini adalah sitoplasma. Jadi ini semua adalah sitoplasma yang berwujud cairan. Kemudian di dalam sitoplasma ini terdapat organel-organel yang tadi sudah kita kenal. Nah, di antaranya adalah ini sentriol. Nah, sentriol yang berperan dalam pembelahan tadi ya. Kemudian ada retikulum endoplasma. Nah, tempat melekatnya ribosom tadi. Kemudian berikutnya ini ada lisosom. Dan ini ada vakuola untuk menyimpan makanan atau cadangan makanan. Kemudian ini adalah mitokondria yang berfungsi untuk respirasi. Kemudian ini adalah badan Golgi yang berfungsi untuk pengeluaran sel. Nah, ini adalah sel hewan. Berikutnya kita lihat sel tumbuhan. Nah, ini adalah gambar sel tumbuhan. Ya. Bagian yang paling luar, ya, tadi kan dari sebuah sel, bagian yang paling luar adalah membran sel. Nah, ini membran sel pada tumbuhan. Ya, yang berwarna agak terang ini. Nah, ini adalah membran sel. Nah, kemudian ya, ternyata pada sel tumbuhan, membran sel tadi ada pelapisnya di luar. Nah, jadi masih ada pelapisnya di luar yang disebut dengan dinding sel. Jadi kalau tadi secara umum kan bagian yang paling luar adalah membran sel. Nah, khusus pada sel tumbuhan itu dilapisi oleh dinding sel. Nah, kemudian ini ada badan Golgi. Kemudian ada vakuola. Vakuolanya lihat besar sekali bandingkan dengan vakuola pada sel hewan tadi. Kemudian ada kloroplas atau kloroplasma. Apa saja. Nah, kemudian ini adalah inti sel. Inti sel, di dalam inti sel atau nukleus terdapat nukleolus atau anak inti. Ini anak inti. Ya, kemudian di sini di luar inti sel ini terdapat retikulum endoplasma. Kemudian ini juga terdapat
mitokondria. Nah, ini adalah sel tumbuhan. Nah, anak-anak, dari sel hewan dan sel tumbuhan tadi ternyata kita temukan perbedaan-perbedaan ya, dibandingkan apa perbedaannya tadi. Nah, kita lihat jadi perbedaannya yang pertama tadi pada sel hewan itu bagiannya yang paling luar adalah membran sel. Sementara pada sel tumbuhan, membran sel di luarnya masih dilapisi oleh dinding sel. Kemudian berikutnya di sini ada bagian yang disebut dengan vakuola yang sangat besar pada sel tumbuhan, sementara pada sel hewan vakuolanya kecil atau bahkan banyak juga yang tidak ada vakuolanya. Nah, kemudian berikutnya lisosom. Kita lihat pada sel hewan ada lisosom, pada sel tumbuhan tidak terdapat lisosom. Nah, kita lihat jelasnya bagaimana perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan pada tabel berikut ini. Nah, jadi ini perbedaan sel hewan dengan sel tumbuhan. Sel hewan tidak memiliki dinding sel, sementara sel tumbuhan memiliki dinding sel. Yang kedua, sel hewan tidak memiliki plastida. Ya. Pada tumbuhan terdapat plastida, terutama kloroplas. Jadi plastida itu bermacam-macam. Salah satunya adalah kloroplas. Kemudian yang ketiga, sel hewan tidak memiliki vakuola atau rongga sel. Atau kalau memiliki itu sangat kecil. Itu pun jarang yang memiliki. Sementara pada sel tumbuhan itu memiliki rongga sel atau vakuola yang besar. Yang keempat, sel hewan memiliki sentriol. Sementara sel tumbuhan tidak memiliki sentriol. Yang kelima, sel hewan memiliki lisosom, sel tumbuhan tidak memiliki lisosom. Nah, demikian anak-anak pelajaran hari ini tentang sel. Ya, jadi saya berharap kalian bisa memahami dan untuk lebih jelas lagi dan agar kalian lebih paham lagi, silakan kalian membaca buku paket, membaca materi dari sumber lain sehingga kalian akan lebih paham lagi tentang organisasi, sistem organisasi kehidupan dan juga sel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.